Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semuanya. Eh, yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, SMH. Yang saya hormati Bapak Wadek 1 selaku Ketua Satgas. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, Ibu Rosita Indayati, dan juga rekan-rekan tim Satgas yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan ada tim IT, Mas Adi dan Mas Andri, dan juga selamat datang bagi adik-adik yang mengikuti program pelatihan soft skill, yaitu pelatihan legislative drafting training angkatan pertama tahun 2021. Okay. Baik, adik-adik sekalian, pada siang hari ini akan diberikan materi pelatihan oleh Bapak Dekan kita, Bapak Dr. Bayu Dwi Anggono, SHMH. Pemaparan materi tersebut yaitu berkenaan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Akan saya bacakan terlebih dahulu, sudah kenal dengan saya ya. Saya biasa dipanggil Pak Wiska Mudia Nugroho, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jember. Baik. Beliau, Pak Dekan, Pak Dr. Bayu Dwi Anggono ini kelahiran 1982. Terus kemudian mengenyam pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jember, S2-nya di Universitas Indonesia, dan kemudian S3-nya juga di Universitas Indonesia. Untuk pendidikan internasional non-gelar, jadi sekarang itu adik-adik sekalian, untuk melihat kurikulum vitae dari Bapak Ibu dosen, Pak Dekan beserta dengan tim IT, itu sudah membentuk yaitu dan juga membangun, ya, sudah developing websitenya. Jadi adik-adik, websitenya Fakultas Hukum itu sudah milenial. Kalau jarang lihat itu websitenya Fakultas Hukum di situ, dan juga jangan lupa melihat BBBH Fakultas Hukum yang hari ini akreditasinya insya Allah kita mencoba untuk ditingkatkan mondoknya Pak Dekan. Jadi adik-adik mahasiswa itu nanti bisa berproses di BBBH Fakultas Hukum. Seperti itu, kita buka peluang sebesar-besarnya. Nah, di sini adik-adik bisa lihat di Fakultas Hukum itu websitenya, adik-adik sekalian. Jadi semua informasi akan semuanya dari situ. Ada pendidikan internasional non gelar dari Pak Dekan kita. Ini banyak sekali. Ini coba saya sebut satu pendidikan non gelarnya ini. Ada di tahun 2019 ini Knowledge Co-Creation Program for Practice on Drafting di Jepang ya. 2019 belum ada namanya pandemi seperti itu. Jadi Pak Dekan jalan-jalan ke Jepang untuk mengenyam pendidikan non gelar drafting. Nah ini akan sampai olimpiade nggak bisa gitu. Jadi seperti itu. Nah kemudian mata kuliah di Ampu sangat cocok sekali dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada hari ini, yaitu adalah perancangan peraturan perundang-undangan, hukum tata negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Ilmu Negara. Buka YouTube Pak Dr. Bayu Dwi Anggono, sudah keluar itu, banyak sekali itu beliaunya itu. Jadi kalau seandainya, wah Pak Dekan saya lebih baik lihat YouTube-nya saja gitu, banyak sekali itu, beliau berkomentar seperti itu. Baik, kemudian penelitian juga seperti itu, banyak sekali, yaitu ada kajian-kajian terhadap produk-produk pelindungan hukum, kajian hukum, evaluasi peraturan Menteri Kesehatan, dan lain sebagainya. Di sini sangat banyak sekali. Kemudian publikasi buku. Nah ini pokok-pokok pemikiran peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok pemikiran penataan peraturan perundang-undangan. Ini wajib dimiliki oleh adik-adik sekalian ya, yang sangat intens dengan perkembangan produk peraturan perundang-undangan ya, produk-produk hukum kita. Terus kemudian di publikasi jurnal juga, di sini juga sangat banyak sekali ya, di situ. Banyak sekali, tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada Research Law Journal tahun 2014 dan lain sebagainya. Nah, di situ. Baik, Bapak Dekan, dari pemaparan kurikulum vitae tadi, waktu dan tempat, Pak Dekan dipersilakan untuk memberikan materi. Baik, terima kasih Mas Fiska. Mas Fiska ini saya biasa manggil Mas Fiska, ini Ketua Biro Pelayanan Bantuan Hukum kita.
salah satu dosen milenial yang saya yakin kalau Fakultas Hukum UNED punya banyak dosen seperti Pak Fiska ini, kita jauh lebih kencang ya dalam pengembangan lembaga kita. Kalau anak sekarang bilang gasken gitu ya, tahu ya gasken. Kan kalau orang tua bilang gaspol, kalau ini kan gasken. Gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena mungkin di era persaingan perguruan tinggi ya, pendidikan tinggi hukum, setiap fakultas hukum itu berusaha untuk punya ciri khas, keunikan, identitas gitu ya. Bukan film Bones Identity ya, bukan ya. Tapi yang saya maksud identitas tuh kita ingin orang mengenal fakultas hukum itu apa sih FH UNED itu yang memang di tempat lain belum terlalu dikembangkan. Karena kan kampus itu sebenarnya sama semua, tridharma perguruan tinggi, pendidikan, pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, saya meyakini soal pendidikan pengajaran, ya SDM dosen FH UNED sudah 25 orang, dari 67 sekarang 26 Mas Fiska, nanti Mas Fiska yang ke berapa bentar lagi kan begitu, mudah-mudahan ya Mas Fiska ya. Artinya kita hampir mendekati nanti 50% pengajar kita begitu itu berkualifikasi S3. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa selain kemudian kualifikasi S3 sudah tersebar kepakarannya, kan begitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan kalau dari aspek pendidikan pengajaran, ya saya pikir kampus satu dengan kampus lainnya tidak terlalu jauh berbeda, karena bicara soal perangkat pembelajaran dan lain sebagainya, apalagi bicara kurikulum juga relatif hampir sama. Nah, bicara soal penelitian, semua kampus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas penelitiannya. Maka ada juga kita sebut kelompok riset. Di FH UNED sudah ada 15 kelompok riset dosen yang melibatkan mahasiswa. Nah, untuk publikasi jurnal sebagai luaran riset tadi, kita boleh dikatakan juga saat ini, tahun lalu, itu baru 3 jurnal, sekarang sudah punya 9 jurnal. Di mana saya senang mahasiswa kalau juga berkumpul, berkelompok untuk kemudian membuat jurnal yang juga dikelola oleh mahasiswa. Artinya publikasi kita rata-rata tiap kampus berlomba untuk mengelola jurnal. Dari tridharma itu biasanya yang paling agak kurang terperhatikan adalah soal pengabdiannya. Karena kita sudah sibuk pendidikan pengajaran, penelitian, publikasi, pengabdiannya yang biasanya ya dilaksanakan tapi kurang kemudian dioptimalkan. Nah, maka di FH UNED kita secara sadar ingin tidak hanya kemudian kompetitif di bidang pendidikan pengajaran dan penelitian, tapi juga pengabdian kita kaitkan dengan namanya CLE, Clinical Legal Education. Jadi pengabdian ini harus link dengan upaya kita untuk meningkatkan kualitas lulusan kita, meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Maka kita dorong, kalau selama ini di tempat lain UBH itu fokus pada tugas-tugas UBH, kita dorong UBH kita, BBBH kita untuk juga punya link dengan aktivitas pembelajaran. Maka muncullah sekarang kita punya pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Jember, di mana setiap hari tidak usah bingung kan, biasanya orang di mana ya cari kasus-kasus yang ada di masyarakat, harus datang ke masyarakat dan lain sebagainya. Sekarang di pos bakum kita, kapanpun mahasiswa yang sudah tergabung di BBBH bisa mengetahui persoalan hukum masyarakat yang sehari-hari, mulai urusan yang paling ringan sampai urusan-urusan yang ya bisa kita katakan kategori berat. Tidak cukup itu, kita tambahkan namanya pos bankum online, konsultasi bantuan hukum secara online. Nah, ini semua dikelola oleh Mas Fiska dan tim di Biro Pelayanan Bantuan Hukum. Maka
apresiasi dari Mahkamah Agung, apresiasi dari kepala daerah, dari berbagai pihak. Karena sangat jarang, saya katakan sangat jarang perguruan tinggi itu punya pos bantuan hukum di pengadilan negeri. Kenapa demikian? Ya memang tidak mudah untuk mengelola SDM-nya, mengelola waktunya, memastikan layanannya berjalan dengan baik. Yang offline saja sulit, apalagi ini sudah lebih langkahnya lebih luas lagi dengan online. Nah, maka sekarang FBAUNet, adik-adik, mahasiswa juga punya kesempatan untuk mengaplikasikan secara tetap kemampuan hukumnya, termasuk juga terus meningkatkan skill kemahiran hukumnya, utamanya dalam aspek litigasi atau non-litigasi, itu dengan bersama Biro Pelayanan Bantuan Hukum yang memang hari-hari ini sedang kita tingkatkan akreditasinya. Jadi organisasi bantuan hukum itu harus terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sana ada pemeringkatan. Nah, sekarang kita sedang peringkat C, tentu kita harapannya bisa A setidaknya atau B. Nah, itu tadi saya katakan Fakultas Hukum sangat beruntung punya Mas Fiska, punya tim BBBH, karena tidak semua perguruan tinggi negeri FH, utamanya pendidikan tinggi hukum, punya pos bantuan hukum yang itu bisa jadi wahana belajar kalian. Nah, itu saya pikir tambahan informasi begitu. Baik, saya akan masuk ke materi yang awal memang. Bicara legislatif drafting, itu kan bicara orang akan mengatakan bagaimana kita menyusun peraturan perundang-undangan. Pekerjaannya kan bagaimana ide gagasan itu dituangkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Maka kalau kita lihat legislatif drafting jangan hanya dimaknai kemudian kita mengedraft peraturan perundang-undangan, menyusun peraturan perundang-undangan. Harus ditarik yang lebih luas, yaitu dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang mana pembentukan itu harus diletakkan mulai tahapan perencanaan sampai pengundangan. Karena kalau legislatif drafting, kita maknai hanya sebagai perbuatan menyusun, merumuskan norma, dia ada di tahapan penyusunan. Nah, sekarang pertanyaannya, pelatihan kita ini kan bukan sekedar hanya bicara soal penyusunan. Ya. Bukan hanya bicara bukan hanya bicara soal penyusunan, tapi bicara kita ingin kemudian mahasiswa punya skill mengetahui yang namanya pembentukan peraturan perundang-undangan sampai mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan. Itu dulu maksud saya kita terminologi legislatif drafting biar nanti tidak dipahami kok materinya bicara hal-hal di luar penyusunan ya karena memang begitu. Sebelum kita menyusun ya harus tahu hal-hal dasar terkait dengan perundang-undangan. Maka judul yang saya gunakan itu adalah bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan dalam negara hukum demokratis. Kenapa harus saya tambahkan negara hukum demokratis? Karena sesungguhnya pembentukan peraturan perundang-undangan itu lahir karena kebutuhan negara hukum demokratis. Apa negara hukum demokratis? Harus dimaknai negara hukum sendiri itu adalah suatu keadaan di mana segala perbuatan, tindak tanduk dari penyelenggara negara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Itulah makna sesungguhnya negara hukum yang implementasinya kan begitu, dapat dipaksakan dan yang kemudian melanggar larangan-larangan itu maka dapat diberikan sanksi, baik sanksi administratif, sanksi pidana, dan bentuk-bentuk sanksi lainnya. Nah, kenapa harus ada kata negara hukum demokratis? Karena tidak setiap negara hukum itu pasti negara hukum yang demokratis. Tidak setiap pembentukan peraturan perundang-undangan pasti akan mendukung negara hukum demokratis. Karena kan pembentukan itu kalau kita bicara prosedur, mulai dari perencanaan sampai pengundangan, begitu terpenuhi kan seakan-akan ya sudah peraturan itu berarti sah berlaku. Isinya seperti apa? Orang akan bicara, jangan bicarakan isinya. Tapi kan prosesnya sudah dilalui pembentukannya, mulai dari perencanaan sampai pengundangan.
Isinya bagaimana? Orang akan mengatakan, toh itu negara hukum, semuanya berdasarkan hukum. Ketika pembentukannya sudah melalui tahapan yang diberikan oleh hukum, maka sudah kita maknai dia sebagai terpenuhilah prinsip negara hukum. Ini yang kemudian kita harus mengatakan, bicara negara hukum jangan dipisahkan dari konsep negara hukum demokratis. Apa negara hukum demokratis? Mari kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang Dasar yang memang bicara begitu ya. Pasal 1 ayat 2 begitu. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dia lahir lebih dulu dibandingkan pasal 1 angka 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Berarti negara ingin meletakkan konsep negara hukum yang ada di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar tidak bisa dilepaskan dari ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi tindakan kita dalam berhukum, saya ulangi, tindakan kita dalam berhukum mulai dari membentuk hukum, menegakkan hukum, ya, budaya hukum harus dikaitkan dengan ayat 2-nya yang bicara kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya semua diletakkan dalam bingkai demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, kedaulatan rakyatlah yang sesungguhnya memimpin di dalam hukum itu sendiri. Ini konsep awal, sehingga nanti lulusan Fakultas Hukum FH-UNED itu ketika dalam berhukum itu tidak bisa lepas dari konsep negara hukum demokratis dengan ciri-ciri demokrasi sebagaimana sudah kita tentukan. Maka slide berikutnya ini ya sudah bicara unsur-unsur negara hukum. Pertanyaan sederhananya kan, kenapa peraturan perundang-undangan itu menjadi penting? Ya karena salah satu unsur negara hukum, ada banyak nih pakar menyebut unsur-unsur negara hukum. Mulai yang memang dari luar negeri begitu ya, sejak dulu sudah menyebut, kita bisa Julius Stahl, DC begitu ya, sampai kemudian konferensi begitu, konferensi legal scholar, konferensi para yuris di secara internasional, maupun juga kemudian para pakar ahli-ahli hukum di dalam negeri. Intinya begini, siapa yang mengklaim dirinya negara hukum, maka harus punya sekurang-kurangnya 6 unsur ini. Boleh lebih, boleh. Tapi sekurang-kurangnya 6 unsur ini. Salah satunya adalah bicara soal asas legalitas. Yaitu asas yang mengandaikan segala tindakan pemerintahan itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, di mana peraturan perundang-undangan tersebut harus lebih dulu ada dan mendahului tindakan dari pejabat pemerintahan tadi. Jadi maka tidak bisa dilepaskan. Bicara negara hukum pasti bicara peraturan perundang-undangan. Tapi negara hukum bukan negara perundang-undangan. Ya. Bicara negara hukum pasti bicara peraturan perundang-undangan. Tapi negara hukum tidak sama dengan negara perundang-undangan. Karena negara hukum lebih luas. Tidak hanya subsistem. Perundang-undangan itu hanya subsistem dari negara hukum dengan unsur-unsurnya. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak bahwa negara hukum menjadi sangat mekanik, hanya dimaknai sebagai negara perundang-undangan atau negara undang-undang. Karena sesungguhnya di dalam negara hukum, perundang-undangan, undang-undang, peraturan perundang-undangan hanya sebagai salah satu subsistem dari sistem hukum secara keseluruhan. Nah, maka slide berikutnya, karena bicara negara hukum demokratis, maka kita harus memastikan pembentukan peraturan perundang-undangan harus diarahkan pada peraturan perundang-undangan yang baik. Bukan sekedar membentuk peraturan perundang-undangan. Karena kalau tadi dimaknai sekedar membentuk peraturan perundang-undangan, maka kita bisa katakan ya ketika sudah membentuk maka ya selesai sudah. Saya izin minum sebentar ya. Nah,
Maka semua tindakan untuk membentuk peraturan perundang-undangan, kalau bicara negara hukum demokratis, harus diarahkan pada terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik. Nah, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, ada sejumlah persyaratan yang harus kita penuhi. Ini berdasarkan studi literatur yang ada. Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang harus kita tempuh, yang harus kita siapkan kalau kita ingin memiliki peraturan perundang-undangan yang baik. Apa saja? Yang pertama, meskipun tidak langsung terkait dengan tindakan penyusunan, tapi ini penting, yaitu tertib dasar perundang-undangan. Apa tertib dasar? Artinya, seorang perancang peraturan perundang-undangan yang baik, dia harus mengetahui jenis peraturan perundang-undangan. Ini selalu saya tekankan. Karena tidak semua peraturan itu dia adalah jenis peraturan perundang-undangan. Coba sekarang. Instruksi Menteri Dalam Negeri atau surat edaran Menteri Dalam Negeri, kan dia tertulis seperti peraturan. Tapi dalam ilmu perundang-undangan, yang namanya instruksi dan surat edaran itu bukanlah peraturan perundang-undangan. Maka kalau mau bentuk instruksi, bentuk SE, nggak perlu dia melalui perencanaan. Nggak perlu dia pembahasan melibatkan wakil rakyat. Nggak perlu juga untuk diundangkan. Nah, beda kan? Artinya kalau kita tahu jenis itu adalah ya yang hanya peraturan perundang-undangan yang masuk jenis itulah yang dia perlu tahapan mulai perencanaan sampai pengundangan. Kalau itu bukan ya jangan dibentuk dengan cara peraturan perundang-undangan. Itu soal jenis. Ada yang memang peraturan bisa kita sebut peraturan perundang-undangan, ada yang bukan peraturan perundang-undangan. Berikutnya hierarki. Ini terkait dengan asas hukum. Lex praederogat legi inferior. Bahwa hukum itu memang norma hukum itu sendiri dia adalah berjenjang. Bahwa aturan hukum yang lebih rendah itu pasti bersumber dari aturan hukum yang lebih tinggi. Dan yang lebih tinggi tidak boleh disimpangi oleh yang lebih rendah. Nah, gimana kita bisa tahu? Kenapa kemudian kedudukan peraturan presiden itu dia ada di bawah peraturan pemerintah? Artinya peraturan presiden sekalipun, meskipun dibentuk sama-sama presiden, PP oleh presiden, Perpres oleh presiden, tapi yang namanya Perpres tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah. Meskipun sama-sama yang membentuk adalah presiden. Berarti konsep hierarki itu nyata. Sama-sama pembentuknya sama-sama presiden, tapi kenapa ketika presiden membentuk Perpres, dia tidak boleh menyimpangi PP, peraturan pemerintah. Padahal presiden juga yang membentuk peraturan pemerintah, yang juga membentuk peraturan presiden. Kenapa kemudian peraturan menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden? Berarti asas hukum tadi itu, lex praederogat legi inferior itu nyata adanya. Bukan sesuatu yang fiktif yang kemudian hanya sekedar bagi kita ini di awang-awang. Tapi nyata adanya. Kenapa nyata? Coba lihat. Berapa kali Mahkamah Agung membatalkan peraturan menteri, peraturan lembaga yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Artinya Mahkamah Agung sebagai peradilan yang memiliki kewenangan judicial review membatalkan. Pendekatannya apa membatalkan? Menggunakan asas hierarki. Berarti seorang perancang peraturan perundang-undangan harus memahami soal hierarki ini. Kemudian yang ketiga adalah materi muatan. Kita harus bisa membedakan kapan suatu materi harus diatur dengan undang-undang, kapan dengan peraturan pemerintah, kapan dengan peraturan presiden, kapan dengan peraturan menteri. Contoh nih, undang-undang. Yang bentuk kan juga ada peran presiden karena persetujuan bersama presiden dengan DPR. PP yang bentuk juga presiden. Peraturan presiden, presiden. Gimana cara kita membedakan
materi ini kapan presiden harus atur dengan undang-undang, kapan dengan PP, kapan dengan peraturan presiden. Dan kenapa tidak boleh diatur dengan peraturan menteri? Berarti kan setiap jenis peraturan perundang-undangan itu punya materi muatan yang khas. Caranya gimana? Bisa kita tentukan batas-batasnya. Maka lahirlah teori tentang materi muatan, yaitu materi muatan undang-undang, materi muatan PP, materi muatan peraturan presiden, materi muatan peraturan menteri. Jadi jangan bicara dulu soal perancangan kalau kita tidak tuntas soal jenis, hierarki, dan materi muatan. Paling mudah sementara ya sudah dipedomani dulu Undang-Undang 12 2011, meskipun dari aspek teoritis ada sejumlah permasalahan dalam perspektif kita yang menggeluti ilmu perundang-undangan. Tapi bagi mahasiswa, sementara ya hukum positifnya ada di dalam Undang-Undang 12 2011, ya itulah yang kemudian diterapkan. Berikutnya sudah selesai nih kita soal jenis, hierarki, materi muatan. Maka yang kedua, kita dalam membentuk peraturan perundang-undangan wajib tertib. Tujuan hukum itu apa? Menciptakan ketertiban, keteraturan sosial kan? Kan begitu. Lah gimana bisa mewujudkan tertib sosial, tertib masyarakat kalau cara membentuk peraturan perundang-undangannya nggak tertib? Kita paham hubungan kausalitas. Kalau kita ingin orang lain tertib, maka tertibkanlah diri kita sendiri. Gimana kita mau orang lain datang tepat waktu jam 7 pagi kalau kita datangnya jam 8? Jadi kausalitas. Kalau kita mau tujuan perundang-undangan itu menciptakan ketertiban terwujud, maka ketika membentuk pun kita harus juga memperdomani tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Apa tertib pembentukan? Ada dua. Tertib prosedur, karena hukum itu sangat terkait dengan keabsahan. Saya ulangi, terkait dengan keabsahan. Maka pengadilan sekalipun itu bukan hanya sekedar melaksanakan pembuktian-pembuktian untuk kemudian menarik kesimpulan sebelum membuat keputusan. Tapi sudah sangat terkait dengan prosedur-prosedur dalam melaksanakan pembuktian tadi itu, menyelesaikan sengketa perkara dan lain sebagainya. Maka tidak bisa dilepaskan. Jangan nanti bicara, sudahlah, prosedur itu enggak penting, yang penting substansinya baik, hasilnya baik. Dalam ilmu hukum tidak bisa kita terima logika semacam itu. Di dalam hukum prosedurnya harus tertib, substansinya juga harus tertib. Maka anak hukum harus memahami hukum material secara baik, hukum formilnya pun juga harus dipahami. Itu yang membedakan kita dengan pendekatan-pendekatan lain non-hukum yang memang seringkali kemudian yang penting aspek manfaatnya. Oh iya, aspek manfaat penting, tapi kalau bisa juga kita buat aspek prosedurnya baik, kenapa tidak? Nah, maka tertib prosedur itu bicara tahapan. Setiap jenis peraturan perundang-undangan itu punya kemudian prosedur sendiri-sendiri. Nggak bisa disamaratakan. Prosedur membentuk undang-undang itu berbeda dengan membentuk PP, beda dengan membentuk perpres, beda dengan membentuk permen, beda dengan membentuk peraturan daerah. Maka setiap prosedur itu harus diketahui oleh perancang kapan prosedur ini harus dilalui, kapan prosedur itu tidak perlu dilalui, karena memang tidak dipersyaratkan demikian itu. Nah, setelah prosedurnya sudah kita lalui, sekarang bicara substansinya. Substansinya juga harus tertib. Karena tadi norma peraturan perundang-undangan itu bukan berdiri sendiri. Kalau dia peraturan delegasi atau peraturan yang memang bersumber dari yang lebih tinggi, maka ketika kita membentuk, pasti kita akan mengacu ke yang lebih tinggi. Contoh, ketika kita bicara Undang-Undang Dasar jelas menyebutkan masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun. Kemudian di dalam undang-undang pemilu nggak bisa undang-undang mengatakan masa jabatan presiden itu adalah 6 atau 7 tahun. Karena dia harus tahu masa jabatannya adalah 5 tahun, perpanjangannya pun hanya boleh paling lama 1
periode. Nggak boleh undang-undang pemilu menyebut masa jabatan presiden misalkan 5 tahun dan dapat diperpanjang berulang-ulang misalkan. Seperti praktek ketika era Orde Baru. Berarti kan undang-undang ini nggak berdiri sendiri. Substansinya harus melihat pada norma yang lebih tinggi. Ini yang disebut sebagai tertib substansi. Ada banyak praktek tertib substansi yang itu perlu untuk kemudian kita pahami. Nah, yang ketiga, tertib dasar-dasar sudah, tertib pembentukan sudah. Yang ketiga, ciri negara hukum demokratis adalah mengikut sertakan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan-keputusan yang menyangkut publik itu sendiri. Bukan berarti ketika rakyat sudah memberikan suaranya di pemilu, maka selama periodisasi belum pemilu lagi ya sudah, rakyat tidur, serahkan kepada yang mewakili rakyat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diwakilkan rakyat kepada dirinya. Bukan seperti itu. Demokrasi deliberatif tidak seperti itu. Proses pemilu itu hanya cara kita memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga negara. Tapi bicara pengolahan negara, tidak bisa kemudian hanya melandaskan pada penyelenggara negara. Rakyat pun juga tetap dia wajib diikut sertakan, apalagi yang menyangkut keputusan-keputusan yang membebani rakyat itu sendiri. Maka partisipasi publik menjadi penting. Yang keempat, di luar proses pembentukan adalah bagaimana produk hukum itu kan tidak di ruang hampa. Ketika dia diberlakukan, dia akan berinteraksi dengan perubahan-perubahan sosial, perubahan yuridis, peraturan-peraturan yang lebih tinggi yang berubah dan lain sebagainya. Sehingga penting kita untuk selalu mereview, meninjau peraturan perundang-undangan yang kita bentuk. Terbaru misalkan kita bayangkan karena lambatnya kita dalam mereview undang-undang perkawinan, akhirnya MK memutuskan 16 tahun usia perkawinan itu sebagai syarat perempuan itu inkonstitusional. MK yang akhirnya mengambil alih itu, padahal harusnya kalau kita lihat tahun 74 ya memang usia 16 itu pada waktu itu masih ideal, tapi bicara kemudian berapa puluh tahun lagi perkembangan undang-undang pelindungan anak yang sudah menyebutkan anak itu adalah 18 tahun ke bawah dan seterusnya. Harusnya evaluasi itu bisa kita laksanakan. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi. Yang terakhir, kalau keempat hal itu sudah berjalan, ada problem, masih ada problem ternyata ya. Misalkan tertib dasar sudah berusaha kita pahami. Tertib pembentukan sudah kita usahakan ikuti. Partisipasi sudah kita usahakan, evaluasi juga. Tapi ternyata ada sekelompok warga yang merasa bahwa itu semua belum cukup karena ternyata masih ada persoalan elementer terhadap legalitas atau konstitusionalitasnya kalau ini undang-undang ke undang-undang dasar, maka harus kita siapkan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang baik. Yang akan memastikan hak-hak rakyat yang dirugikan karena kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang baik tadi itu tidak membawa kerugian. Maka harus disiapkan sistem pengujian perundang-undangan yang baik, yaitu di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, 5 persyaratan inilah yang akan mendukung terwujudnya peraturan perundang-undangan yang baik di negara hukum demokratis. Nah, saya tidak mungkin akan menjelaskan 5 hal ini dalam waktu yang terbatas, maka saya fokus saja pada tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena kan kebutuhan teman-teman ini praktis sebenarnya. Bagaimana bisa merancang peraturan perundang-undangan, kan begitu. Selama 3 hari ini nanti. Slide berikutnya sudah oke ya, yang tertib prosedur. Nah, tertib prosedur ini begini. Kenapa kita harus tadi saya katakan tuntas memahami prosedur pembentukan? Karena tahapan pembentukan kan betul di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang 12 2011, pembentukan itu kan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
Kenapa pengesahan atau penetapan? Pengesahan itu hanya untuk undang-undang. Penetapan untuk peraturan di bawah undang-undang. Dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Jadi, penyebar luasan itu bukan tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Evaluasi bukan tahap dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi mulainya adalah startnya perencanaan, berakhir di pengundangan. Jadi kalau kita bicara soal tertib prosedur pembentukan, tidak lebih dari bagaimana perencanaan sampai pengundangan berjalan sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bicara ilmu perundang-undangan, ada juga pengaturan mengenai bagaimana atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Kenapa diatur demikian? Ya karena memang sangat pentingnya prosedur tadi. Maka lahirlah pasal 22A yang menyebutkan tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Lahirlah Undang-Undang 12 2011, lahir Perpres 87 2014, gitu ya, dan seterusnya. Maka kalau bicara soal perencanaan ini, mulai dari perencanaan sampai pengundangan, sudah bisa kita temukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau kita membentuk peraturan KPU misalkan, peraturan OJK, ya sudah, lihat di dalam Undang-Undang 12 2011. Tapi memang untuk peraturan tertentu tidak semuanya diatur di Undang-Undang 12 2011 maupun Perpres 87 2014. Ini perlu saya ingatkan. Peraturan menteri itu tidak semua tahapannya itu diatur secara jelas di Undang-Undang 12 2011 maupun Perpres 87 2014. Beberapa kementerian membuat hukum tata pengaturan tentang bagaimana membentuk peraturan menteri di lingkungannya. Di samping itu ada Permenkumham juga, Permenkumham 23 2018 tentang pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Jadi yang ingin saya sampaikan, kalau mau tahu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, jangan terbatas pada Undang-Undang 12, Perpres 87, tapi juga lihat peraturan menteri terkait, di mana peraturan menteri itu dibentuk, apakah diatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan di lingkungan kementeriannya. Contoh peraturan menteri di lingkungan Kementerian Pertanian. Itu punya peraturan menteri tentang tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Kementerian Pertanian. Begitu juga di KPPU, di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Ada juga. Nah, di luar itu ternyata Kemenkumham juga membuat beberapa peraturan Menteri Hukum dan HAM untuk menjabarkan pelaksanaan dari Undang-Undang 12 dan Perpres 87 2014. Jadi seorang perancang, dia harus mengetahui kalau saya membentuk peraturan OJK. OJK ini kan di bawah undang-undang peraturannya. Dilihat di Undang-Undang 12, nggak ada tata caranya kecuali teknik penyusunan yang ada di lampiran 2. Oh berarti kita lihat bagaimana apakah OJK mengatur tata cara pembentukan peraturan OJK. Setelah itu begitu tahap harmonisasi, ya berarti dia harus mengacu kepada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Artinya saya ingin mengatakan seperti hukum acara pidana. Tidak bisa kita hanya mengandalkan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Beberapa peraturan penegak hukum membuat pedoman-pedoman pelaksanaan terkait hukum acara pidana sesuai lingkup tugas masing-masing. Ya itulah anak hukum. Salah satu yang dituntut kemampuan anak hukum kan kemampuan mengidentifikasi. Jangan bicara implementasi dulu, mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Syukurnya di FAUNet sudah punya apa, layanan apa? FAUNet untuk peraturan perundang-undangan punya layanan apa? University Solution. Sudah ada yang menggunakan belum? Belum ada? Aduh sayang sekali. Kita berlangganan tiap tahun
Teman-teman cukup buka ke Silat Hukum, sudah bisa mengakses seluruh peraturan, tinggal dicari kata kuncinya akan muncul. Karena identifikasi dengan manual udah nggak efektif lagi. Mana ya? Kemudian mana ya? Mana ya? Dengan kita kemudian membuka layanan University Solution di Silat Hukum, sudah tahu ya Silat Hukum ya? Nah, di Silat itu ada pilihan Hukum Online University Solution. Di situ sangat membantu sekali mahasiswa FH UNED, tidak semua FH berlangganan program ini. Kita investasi, karena saya yakin tidak musim lagi kita mencari peraturan, tiba-tiba sudah capek-capek baca setengah hari, baru tahu, dikasih tahu temennya, itu sudah dicabut, itu sudah tidak berlaku, selesai deh kita. Kan begitu kan? Nggak peduli saudara 2 hari memahami aturan itu, begitu dikasih tahu itu sudah dicabut, ya berarti kan nggak bisa diberlakukan. Loh, saya gimana nasib saya sudah terlanjur membaca 2 hari ini? Kalau kata anak sekarang, ya derita lo, kan begitu kira-kira. Artinya maksud saya, gunakan University Solution dengan baik, layanan itu dengan baik. Nah, saya kembalikan. Nah, maka tertib prosedur ini menekankan pada terpenuhinya prosedur. Di perencanaan itu ada prosedur. Penyusunan ada prosedur. Pembahasan ada prosedur. Pengesahan penetapan ada prosedur, pengundangan ada prosedur. Ikuti. Tiap jenis peraturan punya karakteristiknya sendiri. Pedomannya apa? Ya semua peraturan perundang-undangan yang terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berikutnya jangan lupa membentuk peraturan perundang-undangan juga wajib mengikuti asas pembentukan. Jadi asas pembentukan itu kita bisa temui. Salah satunya adalah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, keterbukaan. Asas ini penting karena akan menuntun kita pada prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Konsekuensinya apa? Kalau nggak dipenuhi tahapan ini, nggak peduli kita nyusun peraturan 2 tahun, saking lamanya ya, mulai NA-nya sampai itunya, debatnya udah sedemikian panjang. Tapi kalau ada prosedur satu saja yang kita nggak ikuti, misalkan dia seharusnya masuk ke tahap perencanaan, nggak pernah ada perencanaan, nggak juga masuk kategori peraturan yang boleh di luar perencanaan, tiba-tiba kita bentuk saja. Habis itu penyusunan pembahasannya nggak melibatkan lembaga-lembaga yang terkait. Mau sebagus apapun peraturan itu, dia tetap akan dapat dibatalkan. Oleh siapa? Oleh badan peradilan yang melalui hak uji formil. Di MK sekarang perkembangannya, kalau mau kemudian menguji ke MK, kalau dulu bisa uji formil terhadap prosedur dan material, itu diproses bersamaan. Sekarang MK sejak putusan terbaru terkait Undang-Undang KPK, kalau ada pengujian ke MK bersamaan uji formil dan material, materialnya nanti diperiksa. Formilnya dulu dan harus ada putusan dulu, yaitu 60 hari paling lama sudah harus diputus. Itu yang saya katakan, sebagus apapun isinya, kalau nggak lolos uji formil, artinya dia masuk kategori yang kemudian materinya, prosedurnya tidak sesuai yang ditetapkan, maka dia dapat dibatalkan. Artinya tidak berlaku secara keseluruhan. Bedanya uji formil material kan begitu. Kalau uji formil, sekali pengadilan mengabulkan uji formil, batal keseluruhan. Tapi kalau uji material belum tentu. Bisa hanya pasal, ayat, bagian tertentu yang dibatalkan. Tapi kalau uji formil, sudah. Mau 500 pasal, kalau uji formilnya dia nggak lolos, batal keseluruhan. Bayangkan, betapa dana yang harus kita keluarkan, sudah capek-capek menyusun 500 pasal dengan berbagai acara FGD, partisipasi dan lain sebagainya. Karena kelalaian perancang peraturan perundang-undangan untuk mengikuti tahapan-tahapan formil, batal keseluruhan. Ini konsekuensinya. Berikutnya ke tertib substansi. Nah, di tertib substansi ini menekankan
prosedur sudah kita lalui ya. Kan bicara pembentukan tadi, bicara prosedur. Aman lah, aman terkendali. Maka ketika kita menyusun peraturan perundang-undangan, harus kemudian kita pastikan substansinya. Norma yang kita susun itu tidak bertentangan dengan Pancasila, atau kalau tone positif ya sesuai dengan Pancasila, karena Pancasila sebagai cita hukum jelas, sehingga pembentuk perundang-undangan harus menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum materialnya. Konten kita harus sesuai dengan Pancasila. Nah, kemudian kita kenal prinsip supremasi konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar. Jadi hukum dasar tertinggi itu Undang-Undang Dasar, bicara hukum. Karena Pancasila itu sifatnya meta yuridis, dia bukan seperti halnya hukum yang bisa kita lihat yang punya nilai imperatif seperti Undang-Undang Dasar begitu ya. Nah, maka Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar tertinggi, maka sesuai prinsip supremasi konstitusi, apapun peraturan perundang-undangan dia tidak bisa mengabaikan atau bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Supremasi konstitusi. Yang ketiga, tidak cukup dengan hanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar, karena peraturan perundang-undangan itu adalah membentuk juga sistem. Jadi ada sistem hukum, dalam sistem hukum ada namanya subsistem, yaitu peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan itu juga membentuk sistem. Ya, jelas ya. Sistem ini di dalamnya ada yang disebut subsistem, ya, peraturan perundang-undangan lainnya. Maka ada prinsip selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi secara vertikal, juga harmonis secara horizontal. Jadi jangan hanya dilihat yang penting nggak bertentangan dengan lebih tinggi, jalan. Jangan. Karena kalau ada peraturan lain yang masih berlaku, kalau kemudian mengatur hal yang sama, contoh, ada 2 peraturan menteri. Ini paling contoh tentang bagaimana menetapkan dokumen rencana pembangunan yang ada di daerah. Satu peraturan menteri menyebut itu dengan peraturan daerah. Yang satu menyebut dengan peraturan kepala daerah. Kan bingung. Objek yang sama, satu menyebut ditetapkan dengan Perda, satu dengan peraturan kepala daerah. Padahal sama-sama peraturan menteri. Yang satu mungkin yang membuat adalah Kemendagri, yang satu Kementerian PPN Bappenas. Kita kemudian bicara, loh, kan kita hanya wajib memedomani yang lebih tinggi. Iya betul. Tapi ketika dalam peraturan yang sama hierarkinya, ini ada hal yang sama diatur secara berbeda, apa yang terjadi? Ketidakpastian hukum. Akibatnya kan pasal itu nggak bisa diimplementasikan, membingungkan. Nah, jadi di situ. Kemudian jangan lupa putusan pengadilan itu juga merupakan sumber hukum, apalagi putusan-putusan pengadilan yang sudah punya nilai sebagai jurisprudensi. Jadi kalau sudah ada putusan Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan atau Mahkamah Konstitusi, jangan diatur kembali. Bisa diteliti nanti. Berapa kali pemerintah misalkan mengatur atau DPR sesuatu yang sebenarnya sudah dibatalkan oleh MK, diatur kembali dan dibatalkan lagi oleh MK. Contoh, soal verifikasi partai politik. Di Undang-Undang Pemilu 2017 itu diatur kewajiban verifikasi partai. Di Undang-Undang Pemilu 2017 tidak diatur kewajiban verifikasi partai politik yang sudah memiliki kursi di DPR. Padahal di undang-undang sebelumnya pernah diatur seperti itu, dibatalkan oleh MK. Bahwa asas persamaan semua partai peserta pemilu harus dilakukan verifikasi. Dicoba lagi ketika bentuk undang-undang tahun 2017. Diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dibatalkan lagi oleh MK. Jadi atur, batal. Atur lagi, batal lagi. Ini yang saya katakan tertib substansi itu ya, perhatikan putusan pengadilan.
Kemudian asas materi muatan ini penting, kenusantaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Jadi ketika kita membuat satu pengaturan yang ada di satu daerah, harus dipertimbangkan bukan sekedar pendekatan perspektif mayoritas. Ya, karena pada dasarnya kepentingan semua itu menjadi penting untuk diwadahi. Jadi harus dihindari pengaturan-pengaturan yang di dalamnya bisa menimbulkan sikap diskriminatif yang sesungguhnya memang asas kenusantaraan, asas pengayoman itu mengendaki memang peraturan perundang-undangan sebisa mungkin memberikan pengayoman bagi semua pihak. Jadi kalau ada sebuah peraturan daerah yang sifatnya kemudian mengatur perempuan saat jam 9 malam, yang kemudian seakan-akan ada normanya begitu, seakan-akan bersikap seperti seorang pekerja seks komersial begitu, maka kemudian dapat dilakukan tindakan penegakan oleh polisi, pamong, praja. Pernah kan seperti itu, ada norma-norma semacam itu. Ini kan nggak mengandung asas pengayoman dan nusantaraan, diskriminatif. Apakah, pertanyaan sederhana, mohon maaf, apakah yang kemudian tren menjadi pekerja seks komersial itu hanya perempuan? Kan tidak. Tapi kenapa selalu kemudian objeknya itu dalam pengaturan, kenapa seakan-akan selalu dijadikan perempuan? Ada pengaturan perempuan jam 9 malam ke atas dan lain sebagainya dilarang beraktivitas, ini kan sangat diskriminatif. Nah, jadi asas itu menjadi penting, tidak bisa mengatur hal semacam itu. Nah, konsekuensinya apa? Hak uji material. Jadi kalau ada pasal ketentuan yang itu memang dianggap punya persoalan substansi, maka bisa diajukan ke uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang atau ke Mahkamah Agung di bawah undang-undangnya, dibatalkan tidak keseluruhan pasalnya. Saya tinggal 3 slide lagi saja, nanti bisa kita diskusi begitu ya. Slide berikutnya. Nah, di sini maka saya tadi katakan kalau kita bicara pembentukan peraturan perundang-undangan, maka ikuti prosedur. Lah, prosedur itu sudah diatur di sini nih. Dulu kan intinya begini, pasal 22A Undang-Undang Dasar. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Inilah sumber dari kenapa harus ada tertib prosedur. Karena di Undang-Undang Dasar pun pembentuk undang-undang itu kalau membentuk undang-undang harus kemudian mengikuti tata cara. Tata caranya seperti apa? Undang-Undang Dasar nggak mengatur, diserahkan pengaturannya ke undang-undang. Maka dulu sempat ada Undang-Undang 10 2004, sekarang Undang-Undang 12 2011 diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019. Nah, di dalam undang-undang ini slide berikutnya diatur apa yang disebut pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu mulai tahap perencanaan sampai dengan pengundangan. Di samping sudah dijelaskan dulu apa pengertian dari peraturan perundang-undangan. Artinya kenapa saya buat slide ini? Yang terikat pada tahapan yang ada di slide atau di kotak nomor 2 ini adalah peraturan yang masuk kategori peraturan perundang-undangan, ya. Yang wajib mengikuti tahapan yang ada di kotak bawah ini adalah peraturan yang masuk kategori yang ada di kotak pertama. Pertanyaannya, tahu dari mana untuk bisa tahu kotak pertama ini? Bacalah pasal 7 ayat 1 dan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 2011. Nah, itu bicara soal pembentukan. Nah, tahapannya silakan berikutnya. Nah, di sini terus itu ada panahnya. Oke. Maka di sini sesungguhnya kalau kita bicara materi hari ini bicara pembentukan peraturan perundang-undangan, maka tahapannya sifatnya siklusnya siklus yang pasti berurutan, tidak boleh kemudian ini dilaksanakan secara tidak berurutan. Jadi kalau mulai perencanaan ya maka lakukan perencanaan dulu, jangan kemudian pembahasan baru perencanaan. Karena siklus ini adalah siklus yang berurutan. Maka ya perencanaan, kalau perencanaan saya simulasikan undang-undang ya. Di undang-undang kalau DPR dan Presiden ingin membentuk undang-undang bersama juga ada DPD punya kewenangan juga.
maka harus dipastikan masuk dalam program legislasi nasional. Karena perencanaan pembentukan undang-undang ada di prolegnas. Prolegnas itu ada prolegnas 5 tahunan, ada prolegnas tahunan. Pertanyaannya, boleh tidak ada rancangan undang-undang yang nggak masuk prolegnas 5 tahun, nggak masuk tahunan, dibentuk? Di undang-undang ini dimungkinkan, boleh. Sepanjang dia memenuhi syarat RUU yang boleh diajukan di luar prolegnas. Berarti kan kita tidak bisa serta menjawab perencanaan, kalau nggak ada di perencanaan nggak bisa dibentuk. Boleh ada peluang itu, tapi sangat ketat sesungguhnya. Nah, beda dengan peraturan menteri. Peraturan menteri tidak perlu ada perencanaan 5 tahun. PP dan Perpres tidak perlu ada perencanaan 5 tahun. Cukup perencanaan tahunan. Nah, ini yang saya katakan. Nggak mungkin saya akan menjelaskan semua detail perencanaan, tapi poinnya adalah semua jenis peraturan punya model perencanaan sendiri-sendiri. Tapi secara garis besar hanya ada 2. Kalau yang prolegnas jangka menengah hanya dikenal untuk undang-undang, tapi program penyusunan peraturan di bawah undang-undang itu hanya untuk jangka waktu 1 tahun. Maka kalau kita ingin membentuk peraturan, pastikan peraturan itu, rancangan itu, ide itu, gagasan itu harus masuk ke dalam program penyusunan. Kalau undang-undang prolegnas, kalau yang lainnya adalah proksun, program penyusunan. Yang kedua adalah penyusunan. Penyusunan ini kan berarti orang yang menyusun. Siapa yang menyusun? Ya yang punya kewenangan. Kalau peraturan menteri berarti menteri. Cuma menteri kan dia punya unit kerja. Bisa di dalamnya melibatkan dirjen, deputi terkait, biro hukum. Tapi yang pasti wajib mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan. Karena tidak semua ASN, tidak semua PNS itu adalah perancang peraturan perundang-undangan. Tidak semua sarjana hukum itu adalah perancang peraturan perundang-undangan. Perancang itu adalah profesi yang memang dia pendidikan khusus sebagai perancang, diangkat sebagai perancang, disumpah sebagai perancang. Nah, maka wajib untuk ikut serta. Penyusunannya bagaimana? Mengikuti lampiran 2 Undang-Undang 12 tahun 2011 soal tekniknya, tapi soal tahapan-tahapan penyusunan itu kalau RUU, RPP, RPerpres, Raperda, Undang-Undang 12 2011. Tapi kalau di luar itu kembali ke peraturan lembaga masing-masing. Yang satu dengan lain berbeda. Pembahasan kalau undang-undang dikenal pembahasan tingkat 1 di komisi, di pansus, ya, bersama dengan pemerintah, Pokja dan lain sebagainya. Tapi untuk di bawah undang-undang sangat menjadi kewenangan dari pemrakarsa. Biasanya ada panitia antar kementerian kalau ini pembahasan untuk peraturan di lingkungan pemerintah. Nah, selain itu ada juga harmonisasi. Kenapa harmonisasi penting? Ya tadi itu untuk memastikan kesesuaian dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi termasuk dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang lebih tinggi. Setelah tuntas pembahasan, maka kemudian disahkan kalau dia undang-undang. Kalau di undang-undang kan tahap 2 itu pengambilan keputusan. Presiden, DPR menyampaikan pandangannya, persetujuan, disahkan. Ini yang sering jadi menarik juga. Gimana kalau sudah disetujui di parlemen, Presiden dan DPR, ada publik menolak, Presiden tidak mengesahkan. Berlaku tidak RUU yang sudah disetujui di rapat tingkat 2 parlemen, tapi karena satu lain hal tidak disahkan. Nah, tetap berlaku kan di Undang-Undang Dasar kita di pasal 20 ayat 5 kan begitu. Baru kemudian pengundangan. Saya ingin mengatakan semua rancangan peraturan perundang-undangan meskipun dia sudah disetujui parlemen, disahkan, disetujui oleh presiden, disetujui oleh menteri, tapi dia tidak diundangkan, maka tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Pernah kejadian dulu peraturan KPU. Peraturan KPU sudah punya nomor dia, sudah dimasukkan ke jaringan dokumentasi normasi hukum, tapi karena tidak diundangkan,
maka tidak bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Akhirnya mau tidak mau harus mengundangkan. Siapa yang mengundangkan? Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewenangan itu khusus diberikan oleh Undang-Undang 12. Jadi tidak bisa setiap lembaga, menteri misalkan merencanakan sendiri. Mungkin dia bisa merencanakan, menyusun bisa, membahas bisa, harmonisasi dengan pihak lainnya. Tapi kalau tidak diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dia masih sebatas sebagai rancangan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa disebut sebagai peraturan perundang-undangan. Nah, tahapan inilah prosedurnya harus diperhatikan. Kalau di DPR tahap quorum itu seperti apa, kalau antar kementerian boleh tidak, kalau salah satu menteri terkait tidak tanda tangan, masihkah boleh itu dilanjutkan menuju persetujuan atau disahkan atau ditetapkan sebagai peraturan perundang-undangan. Membutuhkan hal-hal yang detail, teliti, yang itu memang perlu untuk dibaca masing-masing sesuai dengan tahapan yang sudah saya jelaskan. Saya hanya mengantarkan saja, sehingga nanti, kan tidak mungkin saya jelaskan satu persatu karena jenis peraturannya banyak sekali. Pasal 7 ayat 1 aja ada berapa jenis? Belum pasal 8 ayat 1. Saya pikir itu kita bisa sambil diskusi. Saya kembalikan ke moderator. Silakan moderator.